Assalamualaikum, balik lagi ke channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Hari ini saya mau masak-masak lagi, masak menu untuk makan malam keluargaku. Di sini saya sudah siapin bahan-bahannya. Ini ada jagung, rencananya saya mau buat perkedel dicampur dengan daun bawang. Untuk sayurnya saya mau buat sayur bening aja, ada labu siam. Kemudian ada timun dan mangga muda. Ini buat campuran ikan bakar ya, karena rencananya mau buat lauk ikan bakar. Nah, untuk sayur beningnya, labu siam tersebut saya akan campurkan dengan daun kelor dan juga kacang panjang. Dan ini ikannya baru aja saya keluarin dari freezer, jadi kondisinya itu masih beku. Untuk jenis ikannya sendiri, kalau nggak salah yang berwarna merah ini adalah kerapu, sedangkan yang di bawah itu sejenis kakap. Sebenarnya saya kurang ngerti dan kurang paham jenis-jenis ikan ya teman-teman. Jadi kalau salah, maafin ya. Dan ini juga teman-teman, kadang teman-teman banyak yang nanya, kenapa saya jarang banget record food prep untuk lauk, khusus lauk ya teman-teman. Jadi di sini saya mau jelasin ke teman-teman semua, kalau khusus belanja mingguan lauk itu keseringannya saya minta tolong sama suamiku yang belanja. Karena saya biasanya berbelanja lauk itu di Pasar Pangkep, tempat suamiku bekerja. Kenapa saya memilih untuk berbelanja lauk di Pasar Pangkep? Karena di Pasar Pangkep itu lebih seger semua pilihan lauknya, banyak pilihan juga, dan tentunya harganya lebih murah ketimbang saya berbelanja di Pasar Maros. Apalagi kan suamiku setiap harinya bolak-balik antara Maros dan Pangkep. Jadi saya minta tolong aja deh kalau misalnya saya nggak sempet datang langsung ke Pangkep untuk berbelanja di pasar. Selain itu, suamiku juga lebih banyak tahu atau lebih paham dunia perikanan, teman-teman. Jadi dia itu lebih tahu nama-nama dan jenis-jenis ikan. Jadi saya kadang hanya mengingatkan aja kalau misalnya seperti ini kondisinya itu sudah kurang segar, kalau seperti ini itu masih segar. Jadi saya jelas-jelasin aja spesifikasi ikan mana yang masih segar dan mana yang udah kurang segar. Karena yang namanya laki-laki itu pada umumnya ketika berbelanja langsung beli aja, bayar, beli, bayar, tunjuk-tunjuk, terus bayar, selesai. Nggak melihat dulu apakah ini kondisinya bagus atau enggak. Beda kan ya kalau kita emak-emak itu lebih teliti dan detail. Ada nggak sih yang samaan? Jadi ketika belanja mingguan lauk saya sudah tiba waktunya, saya tinggal nitipin tuh ke suamiku food kontainerku untuk diisiin ikan atau lauk yang nantinya dia beli di pasar tersebut. Jadi saya terimanya di rumah itu dalam kondisi ikan atau lauk-lauk itu sudah bersih teman-teman, sudah dimasukin ke dalam food container. Jadi sama sekali saya nggak bisa record apapun. Kalau suamiku sampai di rumah, saya tinggal masukin aja lauk-lauk tersebut ke dalam freezer. Karena suamiku yang ke pasar, suamiku yang bersih-bersihin ikannya juga. Masya Allah, alhamdulillah banget sih, sangat-sangat terbantu. Kalaupun misalnya saya berbelanja lauk di Pasar Maros atau di tempat pelelangan ikan, itu kadang tetap aja suamiku yang ngerjain, yang bersih-bersihin ikannya. Saya tinggal susunin aja ke dalam freezer. Karena entah kenapa kalau suamiku yang kerjainnya atau bersihin ikan itu durasinya lebih cepet gitu loh teman-teman. Kalau saya kok lama banget gitu. Mungkin karena doi sudah master kali ya. Kalau saya masih amatiran banget dalam dunia perikanan. By the way, kita kembali ke aktivitas saya, dan di sini saya sudah dalam tahap potong-potong sayur. Tadi labu siamnya udah saya rebus, jagung untuk dibuat perkedel juga sudah saya serut, dan sekarang saya mau potong-potong kacang panjangnya. Setelah itu saya lanjut untuk potong-potongin si daun bawang ini buat dicampur ke dalam
serutan jagung untuk nantinya dibuat perkedel gitu. Hari ini untuk lauknya saya hanya mau membuat ikan bakar seperti yang tadi saya sebutin, kemudian juga perkedel jagung ini sebagai pelengkapnya. Nah, untuk perkedel jagung ala Husnah ini buatnya itu cukup simple, nggak ribet-ribet banget. Jadi saya hanya menggunakan 1 buah jagung kuning, lalu saya campurkan dengan irisan daun bawang, kemudian saya campurkan juga dengan tepung beras biar lebih kriuk-kriuk gitu loh. Ini tepung berasnya sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian saya juga masukin 1 butir telur ayam ya teman-teman. Langsung dimasukin aja. Untuk bumbunya saya hanya menggunakan 1/2 sendok teh bumbu dasar putih. Lalu saya juga menambahkan kaldu jamur, sedikit garam juga. Lalu saya juga menambahkan lada putih bubuk. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sebentar sampai semua tercampur rata. Udah deh, siap untuk digoreng. Sekarang saya mau cek dulu si labu siam yang tadi direbus. Sekalian saya mau nambahin garam. Jadi kalau saya masak sayur bening itu bumbunya hanya garam aja ya teman-teman. Saya nggak menambahin penyedap rasa lainnya seperti roiko, masako, ataupun kaldu jamur. Karena saya kurang suka baunya teman-teman dan rasanya. Khusus untuk sayur bening ya. Nah, ini labu siamnya udah mateng, udah empuk. Saya langsung masukin aja daun kelor dan kacang panjangnya. Ini saya gabungin aja sengaja, nggak apa-apa. Biar matengnya itu bersamaan. Langsung dimasukin aja, terus saya aduk-aduk sebentar, direbus sampai airnya kembali mendidih gitu, tapi nggak usah terlalu lama, takutnya sayuran hijaunya overcook yang ada nantinya berubah warna. Nah, ini udah deh, udah mateng, dimatiin aja api kompornya. Nah, jadi sayuran hijaunya masih terlihat hijau banget, tapi ini udah mateng. Sekarang saya mau numis bawang merah, irisan bawang merah untuk dimasukin ke dalam rebusan sayur bening. Saya suka banget kalau sayur bening ditambahin tumisan bawang merah gini karena aromanya lebih wangi teman-teman dan menggugah rasa banget. Kalau kalian belum pernah cobain, dicobain deh. Ini dijamin wangi banget. Kalian udah bisa bayangin kan kalau bawang merah ditumis itu baunya seperti apa atau aromanya kayak gimana. Nah, ini langsung saya masukin aja dalam keadaan panas-panas, diaduk-aduk sebentar, udah kayak gini tampilannya, wangi banget deh. Sekarang lanjut kita ke dunia perlaukan. Hehe. Ini ikannya udah mencair ya teman-teman, udah nggak beku lagi. Saya mau belah dulu biar nanti kalau dibakar bisa lebih cepat matang dan bumbunya lebih masuk meresap ke daging-dagingnya juga. Nah, jadinya yang saya bakar itu ikan ini, ikan kakap. Kata suamiku sih gitu, ini masuk dalam jenis kakap putih, tapi kalau orang Makassar bilangnya ini ikan salamata. Ikan salamata ini terkenal dengan ikan yang rasanya itu lembut banget dagingnya. Kalau orang Makassar bilang malundra. Karena memang kalau misalnya ikan ini dimasak asam atau dipalu kaci, airnya itu akan mengeluarkan minyak-minyak gitu loh teman-teman, semacam lemak-lemak gitu. Ini sumpah enak banget, lembut banget. Nah, ini sudah saya cuci bersih. Sekarang saya mau berikan dulu perasan jeruk nipis biar nggak terlalu amis. Itu kepalanya tadi saya buang aja teman-teman, nggak guna juga, nggak dimakan juga kan kalau dibakar. Beda kalau ikan direbus atau dipalu kaci, bagian kepalanya itu sudah jadi pilihan pertama kalau saya ya teman-teman. Diseruput-seruput manja itu mantul banget.
Nah ini saya kasih juga garam, didiamin dulu biar garamnya meresap ke dalam daging ikannya. By the way, kalau di sepanjang video ini kalian ada dengar suara-suara sumbang yang berbunyi tuk 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 gitu, kayak orang mukul-mukul apa gitu, maaf ya teman-teman, soalnya itu suara dari rumah tetangga. Sepertinya tetanggaku lagi benerin kandang ayamnya, jadi ada suara pertukangan gitu deh teman-teman. Nah ini lanjut teman-teman ya, saya mau kupasin si mangga muda, mau buat racak mangga, karena racak mangga itu paling pas dimakan dengan ikan bakar, ikan asin, dan juga sayur bening. Tapi kali ini lauk saya ikan bakar, bukan ikan asin. Nah ini sudah saya cuci bersih, lalu saya mau langsung parut aja, diserut gini. Tapi setengah aja, soalnya kalau satu biji itu kebanyakan. Ini untuk satu kali makan aja sih teman-teman, untuk makan malam aja. Setelah selesai diparut, langsung saya campurin sedikit garam dan juga sedikit air. Ini saya remes-remes dulu teman-teman. Ini saya sudah cuci tangan ya. Ini saya remes-remes agar rasa asamnya itu sedikit berkurang, nggak terlalu asam gitu. Apalagi jenis mangga ini asam banget teman-teman. Nggak tahu sih namanya mangga apa. Langsung beli aja, asal beli aja di pasar. Setelah itu saya sisihkan si racak mangganya. Lanjut saya mau kupas timun buat pelengkap makan malam kali ini. Setelah itu lanjut saya mau ngulek cabe. Ini untuk cocolan ikan bakar buat suamiku ya teman-teman. Suamiku itu paling senang kalau ikan bakar itu cocolannya cukup garam, cabe diulek kayak gini. Diuleknya kasar-kasar aja, kemudian dicampurkan dengan perasan jeruk nipis dan juga sedikit air. Gitu aja udah happy banget doi. Sekarang lanjut mau buat untuk bumbu racak mangganya. Di sini ada cabai, lalu ada kemiri yang sudah saya goreng. Kalau mau dibakar juga boleh, lebih wangi lagi. Kemudian saya tambahin sedikit garam, diulek-ulek sampai halus. Setelah halus langsung saya masukin mangga yang sudah diparut tadi. Ini dicampur, ini saya nggak ulek ya teman-teman, ini saya cuman campur aja biar rata. Nah sekarang saya campur, setelah tercampur rata jadi deh dipindahin ke dalam piring saji. Sekarang mau buat bumbu olesan ikan bakarnya. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh bumbu dasar putih, lalu saya campurkan dengan sedikit lada putih bubuk. Tambahin minyak jelantah. Di sini saya menggunakan minyak bekas ya teman-teman, minyak jelantah. Lalu diaduk-aduk. Kenapa minyak jelantah? Biar wanginya lebih keluar lagi gitu loh aromanya. Nah setelah tercampur rata langsung deh saya oleskan ke daging ikannya. Dibalur semua ke seluruh permukaan ikan sampai merata. Dan sekarang lanjut saya mau goreng perkedel jagungnya. Nah, di sini kalau kalian mau mendapatkan hasil perkedel yang rasanya kriuk-kriuk gitu, pastikan sebelum kalian goreng, minyak yang kalian gunakan itu harus bener-bener panas dulu, baru deh kalian masukin si perkedel. Nah, ini sambil masak saya juga beres-beresin kompor dilap-lap gitu, karena saya paling gak suka lihat kalau banyak minyak yang berceceran di kompor ataupun di tabletop gitu teman-teman. Ada yang samaan gak sih teman-teman kalian masak nyambi lap-lap kompor ataupun nyuci piring gitu. Nah ini teman-teman waktunya untuk bakar ikan, dan suamiku kebetulan hari ini pulang cepat jadi bisa bantuin saya untuk bakar ikan. Nah suamiku udah nyalain baranya, arangnya maksudnya, ini tinggal dibakar aja deh. Nah Tisha tuh nggak mau ketinggalan teman-teman, dia juga mau ikut bantuin.
Selalu seperti itu ya, di setiap pekerjaan apapun di rumah, Tisha selalu menawarkan diri untuk membantu. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Tisha keterusan ya, rajinnya sampai dewasa nanti. Amin. Nah, ini ikannya udah mateng. Aromanya ini wangi banget loh teman-teman. Nah, ini menu makan malam saya dan keluarga saya hari ini. Ada ikan bakar, ada sayur bening kelor dicampur dengan labu siam, ada racak mangga nih, ini yang paling menggugah selera saya. Dari tadi udah nggak sabaran pengen dimakan teman-teman. Ada cocolannya, ada timun, ada perkedel jagung, dan juga nasi tentunya. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan dulu ya. Ini Tisha mau saya siapin dulu. Dan seperti biasa, Tisha itu harus sambil nonton setiap kali makan teman-teman, nonton handphone gitu. Kalau enggak nonton TV juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kalau TV yang harus saya angkat ke dalam dapur ya. Hehe, bercanda teman-teman. Jadi ini harus ada handphone atau tontonannya di depan matanya biar makannya itu cepet dan juga lahap teman-teman. Kalau dia nggak sambil nonton itu rewel banget teman-teman, banyak gerak kesana kemari, alhasil makanannya nggak akan habis. Nah, ini saya masukin dulu makanan-makanan untuk Tisha sambil nungguin juga suamiku selesai sholat maghrib. Dari tadi saya ngomong teman-teman, beraktivitas sampai saya lupa nyapa teman-teman semua. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Nah, ini suamiku udah kelar sholat maghrib. Sekarang kita makan dulu ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana di rumahku teman-teman, ketika makan kita selalu makan bareng di meja makan ini. Dan setiap kali malam saya itu selalu nungguin suamiku pulang kerja dulu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kadang juga kita makan sambil bercerita hal-hal yang terjadi hari ini. Jadi makannya itu sambil ngobrol gitu loh teman-teman. Padahal kan gak boleh ya makan sambil ngobrol. Tapi ya balik lagi ke masing-masing orang ya teman-teman, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi please jangan pernah kalian bully atau bandingkan kelakuan seseorang satu dengan yang lainnya. Dan sebaiknya kita harus lebih bijak dalam menyikapi ketika ada kelakuan orang lain yang kurang berkenan dengan hati dan pikiran kita. Karena gak serta-merta kita harus menentukan cara berpikir orang lain tersebut dengan cara berpikir kita. Baiklah teman-teman, sekian dulu videoku untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan komen ya teman-teman. And see you on my next video. Bye!